Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an fi syahri Ramadan hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi nabil ulumi wal hikam. Yang saya hormati para ketua, Haji Kurnia beserta para pengurus Masjid Lumina, juga Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah berkat izin dan irodahnya kita masih diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi, dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, sambil menunggu waktu buka, kita akan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Kali ini kita akan mentadabburi Al-Quran surat At-Taubah, surat 9 ayat 71. Surat 9 ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Sadaqallahul Azim. Yang artinya, orang-orang yang beriman, baik laki maupun perempuan, yang di antara mereka saling berkasih sayang, saling menolong. Lalu mereka menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mereka mendirikan sholat, melaksanakan zakat, dan mereka mentaati Allah dan Rasul-Nya. Maka mereka itulah orang-orang yang dijamin mendapatkan rahmat Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Gagah, Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Subhanallahul Azim. Maha benar Allah atas segala firman. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita merenungi isi dari kandungan surat At-Taubah ayat 71, itu menjelaskan tentang 4 kiat untuk menjemput rahmat Allah. Ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah, karena rahmat Allah itu sangat penting. Ya. Bahkan dikatakan oleh Nabi, seseorang tidak akan masuk surga kecuali orang itu mendapat rahmat Allah. Lalu sahabat bertanya, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Engkau masuk surga bukan karena amalmu, bukan karena ibadahmu? Kata Nabi, nah, ma dakhaltul jannah illa bi rahmatillah. Aku pun masuk surga bukan karena amalku, tapi karena rahmat Allah. Berarti rahmat Allah lebih daripada surga. Ya, karena kalau orang itu tidak mendapat rahmat Allah, belum tentu orang itu mendapatkan karunia surga Allah. Ya. Lalu apa kiat agar kita bisa menjemput rahmat Allah itu? Kiat pertama menurut ayat tadi
adalah wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Jadilah orang-orang yang beriman, baik laki maupun perempuan, yang selalu menebarkan kasih sayang. Ini kunci pertama. Jadi kalau kita selalu berdoa, selalu berharap, ya Allah rahmati kami, ya Allah sayangi kami, ya Allah cintai kami, maka kunci yang harus kita lakukan adalah kita harus merahmati, kita harus menebarkan kasih sayang kepada orang lain. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samawat. Kata Nabi, sayangi semua yang di bumi. Kalimatnya yang ada di bumi, berarti bukan cuma manusia, Pak. Sayangi semua yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kita. Jangankan sesama orang yang beragama Islam, jangankan sesama orang yang beriman, kepada orang yang berbeda iman, yang berbeda agama saja, nggak ada alasan kita membenci mereka. Nggak ada alasan kita memusuhi mereka hanya karena perbedaan apa? Agama. Urusan perbedaan agama itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Ya, gitu. Kita nggak boleh melihat seorang itu kan perbedaannya, tapi lihatlah sisi kesamaannya. Ya, mereka yang berbeda agama, kesamaannya apa dengan kita? Ya, mereka manusia, kita manusia. Kita disakiti, kita nggak mau, maka kita pun nggak boleh menyakiti mereka. Itu kepada orang yang berbeda agama. Lalu bagaimana dengan orang yang agamanya sama, sama-sama Islam, Tuhannya sama, Qurannya sama, kiblatnya sama, ya pergi haji masih ke Mekah, belum ke Sentul gitu. Maksud cuma hanya gara-gara beda fikih, beda pemahaman, sesama muslim saling provokasi, saling menyalahkan, saling menyesatkan. Padahal yang disesatkan adalah saudara muslimnya sendiri. Ya. Yang lebih sedih lagi, hanya gara-gara beda fikih, beda pemahaman, sesama muslim saling mengkafirkan. Ya Allah, pada dulu Rasulullah di Mekah itu mengislamkan yang kafir. Kok hari ini yang katanya pengikut Rasulullah malah mengkafir-kafirkan yang sudah Islam, cuma hanya gara-gara beda fikih, beda apa? Beda pemahaman. Ya. Maka PR kita sekarang ini, Bapak Ibu, adalah apa? Adalah mempersaudarakan sesama umat Islam. Musuh yang berat sekarang ini yang dialami oleh umat Islam itu bukan musuh eksternal. Musuh apa kira-kira, Bu? Musuh yang paling berat sekarang ini dihadapi oleh umat Islam itu bukan musuh eksternal, musuh internal. Apa musuh internal itu? Perpecahan atas sesama umat Islam yang hari ini sudah kita rasakan. Ya. Hanya cuma gara-gara beda fikihnya, beda pemahamannya, beda pilihan politiknya, padahal akidahnya sama. Syiah juga bukan, Ahmadiyah juga bukan. Coba lihat, gara-gara beda fikih, beda pemahaman, satu masjid aja kayak gak kenal. Alhamdulillah minggu, ya. Jadi nanti kemudian muncul klaim. Kalau muncul klaimnya apa? Kalau saya itu pengikut sunnah, yang sana tidak sunnah. Nanti pengajianku ini pengajian yang sunnah, pengajian sholat tidak sunnah, masya Allah. Ustadzku ustadz sunnah tidak sunnah, selalu berteriak-teriak sunnah, senyum aja susah. Ya, nggak ada di sini, Pak. Londo jauh. Ya. Sedih kan bukan? Dan apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, Pak? 15 abad yang lalu Nabi sudah pernah mengkhawatirkan kejadian ini akan terjadi pada umat Islam. Apa kata Rasulullah? Idza faraqat ummati fantadirisah. Kalau umatku sudah terpecah belah, hanya gara-gara tadi perbedaan fikih, perbedaan pemahaman, ya, maka apa yang terjadi? Fantadirisah, tunggulah masa kehancuran. Jadi hancurnya umat Islam itu bukan karena faktor eksternal. Hancurnya umat Islam itu adalah faktor internal, perpecahan atas sesama umat Islam. Dan ini sudah dibuktikan kan, Pak? Bapak Ibu pernah membuka sejarah hilangnya Islam dari Andalusia, Pak? Coba baca sejarah. Dulu di
di Spanyol, Pak, di Andalusia. Islam itu pernah mayoritas di sana. Islam pernah berkembang selama 700 tahun lebih di sana, Pak. Kalau kita datang ke Andalusia, itu jalan-jalan di Andalusia sekarang masih terpampang, Pak, jalan-jalan nama para sahabat Nabi. Dan yang terbanyak jalan-jalan di Andalusia itu menggunakan nama salah satu sahabat Nabi yang membawa Islam ke Andalusia, namanya Torik Bijia. Walaupun orang-orang Orientalis Barat mengatakan Torik Bijia itu penjajah. Masa nama penjajah jadi nama jalan, Pak? Di mana-mana nama jalan itu mesti pahlawan. Itu nggak bisa dibohongi. Ya. Mayoritas Islam di Andalusia 700 tahun, Pak. Islam berkembang di sana. Gitu. Coba sekarang Islam nggak bisa bangkit lagi. Apa penyebabnya? Ya, apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena umat Islam tidak bisa merawat persaudaraan. Diadu domba. Ya, masuklah tentara salibis akhirnya. Akhirnya tentara salibis punya kekuatan, Pak. Karena umat Islam di Andalusia sudah terpecah belah, kan nggak mungkin bisa solid, Pak. Mereka masuk, tentara salibis akhirnya mengambil alih. Umat Islam di Andalusia diusir dari sana. Yang nggak mau keluar dari sana, mereka bunuh dan mereka murtadkan. Sampai sekarang Islam nggak bisa balik lagi di sana. Ini kan apa yang dikhawatirkan Nabi, Pak. Ya. Dan nggak cuma di Andalusia, kita bisa belajar hilangnya Islam dari Manila. Dulu Manila itu, Pak, dipimpin sama kesultanan. Nggak mungkin dipimpin sama sultan kalau nggak mayoritas Islam. Bahkan konon, Pak, salah satu sultan di Manila itu orang Melayu dari kita, Sulaiman Al-Qamhi. Itu orang kita. Ya, coba sekarang hanya 3 berapa persen Islam di Manila, sekitar 5-10%. Pak. Kenapa kok Islam bisa hilang di sana? Ya, penyebabnya sama. Karena umat Islam saat itu tidak bisa merawat persaudaraan. Ini kan harusnya menjadi PR buat kita. Ya, itu kan terjadi di Andalusia, Pak Ustaz. Itu kan di Manila. Ini kan bukan Andalusia, ini kan Indonesia. Indonesia kan mayoritas. Nah, dulu Andalusia, Manila itu mayoritas juga, Pak. Ya. Jadi artinya bahwa maju dan mundurnya Islam itu tergantung kita. Konklusinya, ya, al-Islam mahjubun bil muslim. Itu sebuah ungkapan yang pernah disampaikan oleh seorang ulama dari Mesir, namanya Profesor Sayyid Muhammad Abduh. Ya, beliau ulama Mesir, termasuk ulama muharrakah, ulama pergerakan. Beliau punya murid luar biasa, ada Muhammad Rashid itu tokoh tafsir dunia. Punya murid Hasan Al-Banna, itu murid dari Muhammad Sayyid Abduh. Muhammad Sayyid Abduh pernah membuat buku yang berjudul Limada Ta'akhiral Muslim wa Limada Taqaddama Ghairuh. Kenapa Islam? Kenapa umat Islam mundur? Dan kenapa non Muslim berkembang? Itu bukunya sudah ditulis ratusan tahun yang lalu, Pak. Dan sudah banyak diterjemahkan dengan berbagai macam bahasa. Ya. Kata beliau, kenapa umat Islam mundur? Kenapa non Muslim itu berkembang? Ada 3 kata beliau. Pertama adalah al-jahlu, al-faqru. Yang ketiga at-tafarruq bainal ummah. Karena faktor kebodohan, faktor kemiskinan, lalu yang ketiga adalah at-tafarruq bainal ummah, perpecahan antar umat Islam. Jadi kalau hari ini kita selalu berharap supaya Islam ini bisa bersaing dengan agama-agama di luar Islam, yang harus diperbaiki itu 3 sektor itu. Pertama, apa? Umat Islam bercerdas intelektual dan juga cerdas spiritual. Umat Islam tidak boleh bodoh. Gitu ya. Makanya kenapa Al-Quran itu surat pertama kali turun kepada Nabi bukan surat tentang sholat, bukan surat tentang puasa, tapi surat tentang ilmu. Turunlah surat Al-Alaq yang diawali dengan ayat Iqra bismi rabbika. Kata Iqra itu apa? Membaca. Kenapa disuruh membaca? Karena membaca itu jendela ilmu. Orang yang bacaannya itu banyak, literasi pemahamannya pasti lebih luas.
Ya, jadi kalau ada istilah membaca jendela dunia, itu kan baru belakangan. Al-Quran lebih dulu seperti itu. Itu artinya umat Islam supaya apa? Supaya menguasai ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, al-faqru, kemiskinan. Umat Islam harus memperbaiki sektor apa? Ekonomi. Kadal faqru ayakuna kufra. Kadang kemiskinan itu menyeret orang kepada kekafiran. Nah, kalau hanya lihat di sekitar Lomina sih nggak nampak ini. Coba kalau kita datang ke daerah-daerah terpencil, berapa banyak saudara-saudara kita dikristenisasikan. Itu bukan di sana nggak ada ustaz, bukan di sana nggak ada pengajian, Pak. Urusan perut. Ya. Kita orang Islam datang ke mereka ngasih ceramah, mereka bilang apa? Kita nggak butuh ceramah, kita butuh makan. Sementara misionaris Pak datang ke sana bawa jaminan, Pak. Mau anakmu sekolah kita biayai, mau kesehatan gratis kita biayai. Lama-lama mereka empati dengan agama mereka, dan akhirnya mereka keluar dari Islam. Ada yang secara terus terang, ada yang sembunyi-sembunyi. Ya, ada beberapa teman saya punya daerah binaan di daerah Gunung Kidul. Itu sekarang laporan dari teman-teman di sana. Ada daerah, ada 13 daerah yang dikristenisasikan. Dan faktornya adalah urusan ekonomi. Gitu ya. Maka umat Islam dia harus membenahi sektor itu. Ya. Kemudian yang ketiga ini, yang ketiga apa? At-tafarruq bainal ummah, perpecahan antar umat Islam. Ya. Makanya Al-Quran itu kalau Bapak Ibu buka di Al-Imran surat ketiga ayat ke-103, 105, lalu di surat Muhammad surat 47 ayat 22-23, itu ayat-ayat yang mengajak kepada kita agar kita selalu memperkuat persaudaraan. Dengan cara apa? Satu, caranya apa itu? Pertajam persamaan dan tidak usah pertajam perbedaan. Dan jadi pertajam apa? Persamaan, nggak usah pertajam perbedaan. Kalau yang dipertajam perbedaan, Pak, sampai kiamat kurang sehari nggak kelar. Kiamat kurang berapa hari tadi? Kurang sehari. Loh kok bisa begitu, Pak Ustadz? Iya, karena yang namanya dunia ini itu Allah buat dengan berbagai macam perbedaan. Itu sunatullah, Pak. Kita aja produk dari perbedaan. Kita lahir itu karena ada bapak, ada ibu yang jenisnya berbeda. Coba kalau ibu semuanya itu anak siapa itu? Atau bapak-bapak semuanya nggak lahir kita. Lalu hari ini ada beda dikit langsung salah, langsung disesati. Bukankah perbedaan itu adalah merupakan sunatullah? Yang namanya pelangi itu indah, Pak, karena warnanya berbeda. Ya. Jadi harusnya kita biasa menghadapi perbedaan-perbedaan. Dan sebetulnya perbedaan di kalangan umat Islam yang sekarang ini, Pak, sudah selesai, Pak. Sudah diselesaikan oleh ulama-ulama terdahulu kita. Maka yang muncullah mazhab arba'ah. Oh, kalau yang tidak mau dengan mengikuti mazhab ini ada mazhab ini. Selesai. Dan coba lihat di antara mazhab itu, Pak, tidak ada yang saling menyesatkan. Itu ulama-ulama salafus soleh. Imam Syafi'i, kalau kita buka di biografinya, 7 tahun beliau hafal Quran. 7 tahun sudah hafal Quran, 30 juz tuh. 30 juz, bukan juz 30. Jangan sampai kebalik. 12 tahun Imam Asy-Syafi'i, Pak, sudah hafal kitab Muwatta yang dikarang oleh gurunya Imam Al-Maliki, Imam Darul Hijrah, Imam Madinah. Ya, apakah Imam Syafi'i sama gurunya mereka semuanya sama? Enggak, ada perbedaan. Maka Imam Syafi'i mengarang kitab namanya Al-Um. Imam Maliki gurunya punya kitab namanya Al-Muwatta. Coba lihat, apakah masing-masing kitab saling menyalahkan? Tidak ada. Mereka saling menghormati. Itulah akhlak ulama-ulama salafus saleh. Ya. Kenapa yang sekarang ini baru belajar kok mudah sekali menyesatkan, mudah sekali menyalahkan, membid'ahkan, masya Allah. Ya, kalau mereka ya mau mengikuti ajaran-ajaran ulama-ulama salafus saleh, ya itulah akhlak ulama-ulama salafus saleh. Enggak pernah itu Imam Syafi'i menyalahkan gurunya, Pak. Atau gurunya bilang, Syafi'i, kamu kan muridku, ikut aku saja lah. Ngapain kamu buat kitab? Enggak. Karena apa? Mereka sangat bijak dalam menyikapi perbedaan. Harusnya kita yang baru belajar harusnya tidak usah sibuk, Pak, untuk mempersoalkan perbedaan.
Kan perbedaan-perbedaan itu sudah diselesaikan oleh ulama-ulama kita terdahulu. Ya, jadi nggak usah kaget-kaget kalau ada yang berbeda. Biasa saja. Ya, itu. Imam Bukhari sama Imam Muslim. Ya, emang dikira sama? Enggak. Walaupun dua-duanya itu perawi hadis dan hadis yang diriwayatkan oleh dua imam itu termasuk hadis yang sahih. Kalau itu disahihkan oleh Imam Bukhari, maka itu sahih menurut Imam Bukhari. Dan ada namanya kitab Sahih Bukhari. Ada yang disahihkan oleh Imam Muslim, tapi tidak disahihkan oleh Imam Bukhari, maka disebut kitab hadis yang namanya Sahih Muslim. Dua kitab, Pak, ulama-ulama besar ini tidak ada saling menyerang walaupun mereka berbeda. Itu ulama ahli hadis. Ya. Salah satu contoh, saya ambilkan contoh saja. Imam Bukhari dan Muslim itu berbeda dalam menafsirkan kata taharruka dalam sebuah hadis. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharruka bi usbihi idza tahiyatul akhir. Dua ulama, Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu mereka sepakat dengan bunyi hadis itu, tapi mereka berbeda dalam memahami kata taharruka. Apa makna taharruka? Kalau Imam Bukhari mengatakan taharruka itu adalah Rasulullah menggerak-gerakkan di usbuhi telunjuk tengahnya inda tahiyatul akhir, ketika tahiyat akhir. Berarti Imam Bukhari kalau tahiyat akhir gimana, Pak? Dia menggunakan jarinya dengan menggerak-gerakkan. Kata menggerak-gerakkan berarti lebih dari satu kali. Imam Muslim menerima hadis itu tapi dengan memahami kata taharruka dengan pemahaman berbeda. Kalau Imam Muslim memahami taharruka itu dimaknai menggerakkan, bukan menggerak-gerakkan. Kalau menggerakkan berarti cukup sekali saja. Dua-duanya sahih enggak? Sahih. Ya enggak sahih itu kalau tahiyat akhir pakai jempol, Pak. Iya, itu dari hadisnya. Kalau yang tahiyat akhir itu menggerak-gerakkan gini-gini, Pak, jangan dipegang, diam aja. Kenapa sih pakai gerak-gerak? Enggak usah, itu sahih. Ya. Imam Muslim, ya, Imam Muslim, cek. Pakai itu aja, biar lebih enak. Kalau pakai baterai yang suka. Ya, baik. Kalau Imam Muslim memahami taharruka apa? Menggerakkan. Berarti kata menggerakkan cukup sekali. Itu. Antara dua ulama besar ahli hadis, Pak, mereka berbeda. Ada enggak? Kitab Bukhari menyalahkan kitab Sahih Muslim, Sahih Muslim menyerang kitab Sahih Bukhari? Enggak ada. Itulah kearifan ulama-ulama kita. Mereka ini disebut ulama salafus saleh. Pengikutnya sekarang sering dikatakan salafi. Dan kalau kita mau menggunakan kata salafi, ya salafi itu adalah mengikuti akhlak ulama-ulama salafus saleh. Siapa ulama salafus saleh? Imam mazhab dan termasuk Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mereka hidup 3 generasi setelah Rasulullah SAW. Itulah salafus saleh. Apakah salafi itu hanya kelompok tertentu? Enggak. Kita pun salafi. Karena kita tidak bisa langsung ketemu Nabi. Gitu. Tapi kenapa sekarang diklaim oleh kelompok tertentu? Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, kan kita dalam menjalankan agama ini, kan kita tidak butuh mendapat pengakuan dari manusia. Kita kan kepingin diakui sama Allah saja. Ya, mau 1000 orang menyalahkan kita, kalau Allah tidak menyalahkan, nggak ada gunanya orang menyalahkan. Tapi kalau Allah sudah menyalahkan, Pak, 1000 orang membenarkan, tidak ada artinya 1000 orang yang membenarkan. Dan biasanya orang yang baik, dia nggak butuh penilaian dari manusia, dia butuh penilaian dari Allah. Ya, orang yang baik itu nggak butuh status dari manusia. Jadi kalau hari ini ada orang senang kepingin diakui baiknya oleh manusia, ya, berarti itu sesungguhnya bukan orang baik. Karena orang baik itu biasanya malah senang menyembunyikan kebaikan. Ya, tahu mutiara? Mutiara itu di mana? Adanya di mana? Ya, ada di laci ibu kan, gitu ya. Mutiara itu ada di dasar laut, Pak. Ya, kebaikan itu lebih dari mutiara. Harusnya kalau orang baik, Pak, dia menyembunyikan kebaikan.
Dia nggak kepengen dilihat wah. Dan orang yang baik itu dia tidak melihat kekurangan orang lain. Dia selalu fokus pada kekurangan diri sendiri. Ya, jadi kalau ada orang mengaku-ngaku orang baik, ya, itu bukan orang baik yang sesungguhnya. Ya, tapi orang yang baik itu dia selalu melihat kekurangan, kesalahan orang lain, sehingga nggak ada waktu lagi untuk kekurangan, kesalahan diri sendiri. Apalagi kalau sudah mudah menilai-nilai, udah nggak mungkin itu orang yang baik. Karena nggak menilai hanya siapa? Hanya Allah. Jadi kalau hari ini aku harus menilai-nilai orang lain, ya, sejak kapan Allah itu memilih dia jadi panitia untuk menilai orang? Ya, jangan-jangan kalau ada orang yang sudah mulai menilai-nilai orang, menjelek-jelekkan orang lain, dia sudah megang jadi Tuhan itu. Ya, fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu biman ittaqo. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain, karena sejatinya yang tahu diri kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan menilai orang lain, Pak, kita aja nggak tahu, Pak, nilai diri kita aja dalam Allah. Ya, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi di surat berapa tadi? Ali Imran, surat ketiga ayat 103. Wa'tasimu fi hablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan agama Allah. Yang diperjuangkan agama Allah, bukan pemahaman. Jelas ayatnya. Ya, yang diperjuangkan harusnya apa? Agama Allah, bukan pemahaman, bukan kelompoknya, bukan ustadznya. Ya. Jadi kalau ada orang membesar-besarkan kelompoknya, berarti dia bukan membesarkan agama Allah. Ya. Lalu kemudian wala tafarraqu, jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Berarti perintah supaya kita bersatu itu perintah Quran, Pak. Maksud hanya gara-gara beda fikih, beda pemahaman, perintah pokoknya malah dikorbankan, Pak. Aneh. Yang dipersoalkan urusan fikih, urusan-urusan yang nggak terlalu penting. Sementara perintah bersatu, perintah supaya kita jangan bermusuh-musuhan, malah justru di nomor kesekian. Ya. Kan kalau kata kiai saya, itu seperti orang pakai dasi tapi nggak pakai celana. Yang penting dasi apa celana, Pak? Yang penting apa? Celana. Ini dasinya harganya jutaan, tapi celana komplong nggak ada. Gimana kira-kira? Nah, hari-hari ini yang dipersoalkan masalah fikih. Persatuan itu yang wajib harus dikorbankan. Sama dengan orang pakai dasi nggak pakai celana. Ya. Gimana kalau ada orang pakai dasi nggak pakai celana jalan di kompleks ini, Pak? Kira-kira diteriakin apa kira-kira? Ya. Itu kan, itu Quran. Kemudian ayat di bawahnya kan itu 103, 106-nya masih Ali Imran itu. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum adzabun adzim. Janganlah kita bercerai-berai, janganlah kita berselisih, mutusin silaturahim, mutusin persaudaraan. Orang yang memutuskan tali silaturahim, ulaika lahum adzabun adzim, mereka akan mendapatkan azab yang berat. Berarti yang mendatangkan siksa itu enggak cuma ninggalin sholat saja, Pak, tapi mutusin persaudaraan. Itu pun juga mendatangkan azab Allah. Tapi hari ini kan banyak orang takut disiksa ninggalin sholat, tapi enggak takut disiksa kalau dia memutuskan hubungan baik dengan saudara muslim. Aneh, Pak. Itu. Jadi ada orang disuruh nggak sholat, ibu berani nggak usah sholat sekali? Oh nggak berani, Pak Ustaz. Loh kenapa? Saya takut disiksa kalau nggak sholat. Begitu ditanya, itu nggak baik sama tetangga sebelah atau gimana? Itu sih biasa, Pak Ustaz. Aneh. Padahal perintah kita mengedepankan persaudaraan itu perintah Quran. Kalau ibu-ibu takut dosa ninggalin puasa, ninggalin sholat, harusnya ibu juga takut dosa ketika bermusuhan dengan tetangga, ketika nggak baik hubungan dengan sesama saudara muslimnya. Harusnya begitu. Ya, itu di Ali Imran. Lalu di surat Muhammad surat 47 ayat 22, 23, fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardh wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladziina la'anahumullah fa asarru amma absaruhum. Itu apa ayat itu? Apakah kalau manusia itu punya kekuasaan lalu digunakan kekuasaan itu untuk melakukan tindakan otoriter dan wa tuqatti'u arhamakum, memutuskan apa? Hubungan persaudaraan, maka mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Masya Allah. Laknat itu kalau dalam bahasa Arab artinya apa? Yang bahidun an rahmatillah,
Orang yang dilaknat itu adalah orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa mereka? Orang-orang yang memutuskan kesunnah. Dikuatkan lagi, la tajidu raihal jannah, tidak bakal mencium bau harumnya surga. Kalau mencium bau harumnya surga saja enggak, apalagi masuk surga. Siapa mereka? Aqul walidain wa qatir rahim, yaitu anak-anak yang durhaka sama orang tua dan yang memutuskan tali silaturahim. Jadi kalau hari-hari ini anak-anak kepengen masuk surga, surganya anak itu gak cukup sholat saja. Ternyata surganya anak itu ketika membahagiakan orang tua. Tapi hari ini banyak anak-anak cari surga di tempat yang jauh-jauh, Pak. Kalau hari ini anak masih punya orang tua, itu orang tua surganya, bahagiakan orang tua. Apalagi orang tua sudah tinggal satu rumah dengan anaknya, nggak perlu anak cari surga di luar rumahnya, sudah ada surga di dalam kamar rumahnya itu. Ya. Lalu yang kedua siapa? Yang tidak bisa mencium bau harumnya surga, qadirur rahim, yang memutuskan persaudaraan. Ya, jangan gara-gara sesuatu yang tidak prinsip, yang prinsip dikorbankan. Persaudaraan itu perintah Quran. Gitu. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, makanya kenapa kita dianjurkan supaya sering-sering bersilaturahim. Ya, tujuan silaturahim apa, Bu? Tujuan silaturahim apa, Bu? Itu pada lemas pada puasa, Bu. Ya. Apa tujuan silaturahim? Tujuan silaturahim itu bukan hanya sekedar makna fisik. Jadi silaturahim itu bukan makna fisik. Apa arti fisik itu berdekatan kalau hati masih berjauhan? Apa arti ketemu salaman tangan, tangannya salaman, tapi hati masih bermusuhan? Itu belum silaturahim. Itu silaturahim basa-basi, Pak. Silaturahim KW. Kalau silaturahimnya KW, nanti surganya juga surga. Ya terserah kalau mau masuk surga KW, surga-surgaan. Pesan silaturahim itu bukan makna fisik, tapi bagaimana menumbuhkan rasa empati, rasa kepedulian, rasa kasih sayang di antara kita. Ya, maka sering-sering ngopi. Sering-sering apa, Bu? Ngopi, gitu ya. Sekarang kan bahasa silaturahim sekarang dirubah dengan bahasa yang cair. Ayo ngopi. Itu silaturahim. Jadi kalau orang seneng bermusuhan, kurang ngopi, ajak ngopi. Ya, kurang ngopi. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini masih ada 3 lagi. Kalau 3 dibahas semuanya bisa sampai jam 9 malam ya. Mau sampai jam 9 malam? Bisa ada. Gitu ya. Lalu yang kedua, yang mampu menjemput rahmat Allah apa? Yang kedua itu adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Ya, orang yang baik itu bukan orang yang hanya mencari selamat sendiri. Orang yang baik bukan orang yang cari surga sendiri, tapi orang yang baik dia juga menjadi jalan ke surga buat orang lain. Maka jangan pernah bosan mengajak kebaikan. Ya, tugas pengurus DKM ngajak masyarakat, ngajak jamaah. Itu amal-amal naik muka. Urusan nanti ikut atau tidak nggak usah dipikirin, Pak. Pokoknya buat kegiatan, pokoknya ngundang, ajak untuk meramaikan masjid, untuk ikut kajian. Urusan orang itu ikut atau tidak bukan urusan kita. Itu nanti urusan hidayahnya Allah. Ya, jadi jangan ada kata aku malas ngajak dia. Kenapa? Saya aja dari dulu jawabannya insya Allah terus-terusan. Insya Allah fasih. Insya Allah fasih. Tapi insya Allah dari tahun 2000 sampai 2002 perlu kecewa nggak? Pengurus nggak perlu. Kalau kecewa tuh itu menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Iya. Emang kalau kita ngajak orang berbuat baik, terus orang itu nggak ngikut kebaikan kita, terus kebaikan kita disia-siakan Allah gitu? Enggak. Setiap kita sudah melakukan kebaikan itu akan dicatat oleh Allah. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. 1 kebaikan itu 10. Gitu. Nah, kalau orang ngejak orang baik, baru orang itu diajak baik, mau ngikut baik, lalu orang bilang alhamdulillah aku berhasil. Berani mengatakan nggak bahwa Nabi Nuh itu nggak berhasil dakwah? Nabi Nuh itu punya umur 950 tahun. Ya.
Itu orang dulu umurnya panjang-panjang. Nabi Adam 1000 tahun. Ibu saya doain 500 tahun kamu. Nanti satu komplek pada mati, itu sendiri hari, pelong sendiri. 950 tahun umur Nabi Nuh digunakan untuk mengajak kepada umatnya supaya mengenal Allah. Yang ikut cuma 83 orang. Mana ada yang kuat itu? Ustaz sekarang nggak kuat itu. Segitu lamanya yang ikut cuma 83 orang. Hatta anak istrinya Nabi Nuh pun kafir kepada Allah, nggak mau mengikuti Nabi Nuh. Apakah Nabi Nuh kecewa? Enggak. Karena Nabi Nuh yakin apa yang dilakukan itu nggak mungkin dia disia-siakan oleh Allah. Ya, maka kalau hari ini ada orang kecewa, itu sebetulnya yang mengecewakan bukan orang lain. Kekecewaan itu karena belum sepenuhnya ikhlas karena Allah. Sepanjang hidup ini masih berharap kepada manusia, susah untuk menghilangkan kekecewaan. Ya, maka jangan sampai salah bergantung. Bergantunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Di Quran dijelaskan di Al Imran ayat 105 itu. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Terus kemudian dijelaskan lagi wa kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kemudian dijelaskan lagi di surah An-Nahl surah 16 ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa bil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia dengan cara yang baik dan berikan nasihat yang baik. Yang didulukan bukan nasihat, Pak. Yang didulukan cara yang lebih baik. Kenapa cara dulu? Karena ada sesuatu yang baik. Kalau disampaikan tidak dengan cara yang baik, belum tentu bisa diterima baik. Maka cara metodologi, Pak, didulukan oleh Allah dalam mengajak kebaikan. Ibu bangunin suami untuk sholat, bagus ya Bu? Bagus. Tapi caranya, subuh-subuh langsung bangunin saya. Kamu. Begitu baru melek suaminya, langsung disuruh tebak-tebakan. Apa bedanya manusia dengan monyet? Ini suami baru melek, itu ada monyet-monyet segar. Lalu suaminya bilang, kalau itu apa dong? Kalau manusia kayak bapak wajib sholat, kalau monyet nggak sholat, berarti kalau bapak nggak sholat, berarti bapak suami pelan monyet. Ya. Tapi di pikirannya bapak, kalau saya monyet, suaminya istrinya siapa dong, gitu kan? Berarti dua-duanya apa Bu? Anaknya di sebelah dengerin Pak, kalau bapak itu monyet, saya siapa dong, kata anaknya. Akhirnya monyet grup satu rumah kan ya. Padahal kan bisa dengan cara yang lebih bijak kan. Mas, sudah subuh, kalau mau sholat ini sajadah, kan sama aja Pak. Ya, ini kadang-kadang langsung suruh buka Al-Quran, bangun, buka Al-Quran itu, surat An-Nisa ayat 34, untuk 34, nggak ayat 4, nggak ayat 3 gitu. Apa itu? Bahwa laki-laki menjadi imam buat perempuan. Jadi sesekali suami itu menjadi imam buat anak dan istri. Tapi kan nggak perlu disuruh buka surat An-Nisa, baru mulai mengatakan niatnya baik, tapi caranya tidak baik. Ya, ibu-ibu pernah mendengar kisah taubatnya anak muda penzina di zaman Nabi? Sudah pernah dengar? Kalau saya pernah dengar, saya nggak sampai di sini gitu ya. Kali ya. Bu, Rasulullah SAW pernah memberi tausiah di sebuah majelis. Di belakang sono itu ada anak muda, tukang zina, si anak muda itu. Begitu selesai Rasulullah memberi tausiah, dia puji-puji Rasul, ajibun, ya Rasulullah, ceramahmu luar biasa, menggetarkan hati. Apa yang sudah engkau sampaikan itu ya Rasulullah, sudah aku lakukan. Cuma ada satu dosa ya Rasulullah, yang aku belum bisa meninggalkan. Bolehkah Rasulullah, sesuatu yang haram itu engkau mintain sama Allah, biar dihalalkan buat aku? Kalau Ustaz ditanya gitu kira-kira gimana tuh Ustaz? Enak amat kamu itu. Begitu Rasulullah mendengar ungkapan anak muda seperti itu Pak, Rasul langsung paham ada sesuatu. Kalau Rasul bertanya, apa dosamu itu? Kan buka aib Pak di depan orang banyak. Nabi tidak melakukan itu. Itulah metodologi dakwah. Lalu Nabi sudah memanggil fada'a ila rajulin tadi, diundanglah orang itu. Wahai anak muda, ya fulan ta'al haluni, kesini kamu, kesini. Dipanggil Bu, sampai disebutkan dalam satu riwayat,
hatta yataqarraba fahidan nabi ila fahidiz rajuli, sehingga Rasulullah kepengen lebih dekat, dengkul Nabi nempel ke dengkulnya anak muda itu, begitu dekatnya. Lalu Nabi langsung mulai dilanjutkan pertanyaan, anak muda, dosamu apa? Kok minta kamu yang haram itu dihalalkan? Dia bilang, ya Rasulullah, aku nggak bisa meninggalkan zina, ya Rasulullah. Apakah Nabi langsung mengeluarkan dalil, Pak? Oh, masuk neraka kamu, kafir kamu, enggak. Coba kalau Nabi langsung memvonis, Pak, takut deh. Apa yang dikatakan Nabi? Masya Allah, ini akhlak Rasulullah. Langsung Nabi mengajak anak muda itu merenung. Kata Nabi, kamu punya ibu? Ibu laki, Pak? Apa perempuan? Ibuku perempuan. Kamu punya adik perempuan? Punya. Kamu punya kakak perempuan? Punya. Kamu nanti kalau mau menikah, kamu berharap kepingin punya anak perempuan? Kepingin, ya Rasulullah. Langsung Nabi melemparkan pertanyaan, gimana kalau ibu dizinai oleh orang? Gimana perasaan kamu? Kalau adik perempuan kamu dizinai orang, perasaan kamu gimana? Dia bilang, oh aku mutilasi itu yang zina sama ibuku. Bukankah ketika aku menzinai wanita, itu kamu sebetulnya menzinai ibumu sendiri, karena ibumu juga seorang wanita. Cuma itu untuk lagi. Pulang untuk anak muda. Keesokan harinya dia mau melakukan zina, nggak bisa dia berzina lagi. Dia teringat, dia terngiang-ngiang dengan apa yang disampaikan Nabi tadi. Dia ingat wajah ibunya, dia ingat wajah kakak perempuannya, dia ingat wajah adik perempuannya. Lalu keesokan hari datang ke Nabi, ya Rasulullah, yang kemarin aku ralat ya Rasulullah. Apa itu? Jangan, aku nggak jadi yang haram itu dihalalkan. Kenapa? Aku sudah bisa meninggalkan itu ya Rasulullah. Itulah hal Nabi. Maka ketika hari ini ada orang yang selalu teriak-teriak mengikut Nabi, teriak-teriak mengikut sunnah, mana akhlaknya? Ya, kan kita nanti akan ketemu Nabi, Pak. Kan semua umatnya akan ketemu Nabinya masing-masing. Termasuk kita akan ketemu Rasulullah. Gimana saat kita ketemu Rasulullah nanti di hari kiamat, Pak? Kita mau teriak-teriak, ya Nabi, aku umatmu, tengok aja enggak kan? Lalu Nabi mengatakan, engkau bukan umatku, karena engkau mewarisi akhlakku. Gimana kalau seperti itu? Ya, sudah sabar. Kayak udah kering kita ya. Udah cukup dulu deh ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada waktu sedikit, barangkali Bapak Ibu mau diskusi atau ada yang mau tanya jawab, silakan. Ada? Bapak Ibu? Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya mana mic-nya? Aman, ya udah langsung aja. Saya ingin bertanya, bagaimana kan cara kita bisa berjihad di dalam Allah dalam menerapkan kehidupan sehari-hari kita? Ya ini kalau kita mendengar kata jihad itu kayak serem gitu ya. Bahkan kalau ada orang mengangkat tema tentang jihad, Pak, saya pernah ngasih tema tentang jihad di sebuah kantor BUMN, Pak. Ya, itu nggak berceramah. Karena yang ada di pikiran orang itu kalau sudah bicara jihad, wah ini pasti pemahamannya ekstrim. Padahal tadi radikal, gitu ya. Wah ini Islam garis apa? Garis keras, gitu ya. Padahal jihad itu ada dalam Quran. Nggak boleh kita alihkan dengan kata jihad. Ya, cuma kita kadang sering salah memahami jihad. Kalau orang bicara jihad, yang ada di pikirannya itu apa? Perang, ngangkat senjata, itu kan. Padahal kalau kita buka makna jihad itu, perang bukan satu-satunya jihad, tapi jihad itu salah satu dari perang. Kembali. Satu-satunya jihad bukan perang. Perang salah satu dari jihad. Itu. Karena ada kan hadis Nabi, Pak. Rojak Nabi jihad di Silwa ila jadil akbar. Ini riwayat dari Ibnu Mas'ud. Rojak Nabi jihad di Silwa ila jadil akbar. Qalu wa jadil akbar ya Rasulullah. Qala jihadun nafsi. Kita telah perang dari perang kecil, kita akan menuju perang besar.
Apa perang besar itu ya Rasulullah? Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Jadi jihad dalam makna sosial itu tidak bisa diidentikan hanya dengan angkat senjata dengan perang, tapi melalui hawa nafsu. Ibu dengerin ceramah, kalau hanya mengantuk saja, lalu ibu tahan-tahan nggak ngantuk, itu jihad. Ya. Ibu ngapain dulu? Jihad Pak Ustaz. Ya. Ada lagi dalam hadis, fa'idha ra'aitumur rajula ila dukan fa huwa yamshi kajiyatun fisabilillah. Ketika ada seorang suami berangkat ke kantornya mencari nafkah dengan cara yang halal, maka fa huwa jihadun fisabilillah. Dia pun berjihad di jalan Allah. Nanti kalau bapak besok pergi kantor ditanya orang mau kemana mas? Jihad. Allah Akbar. Orang pasti mikir mau jihad mas, mau ke Palestina, gitu ya. Padahal mencari nafkah dengan cara yang halal itu pun jihad di jalan Allah. Jadi jihad itu jangan disempitkan. Jihad itu luas. Bahkan ada seorang istri yang minta sama suaminya seorang tentara. Saat itu ada peta perang dari Nabi, istrinya mantu perang. Dia bilang apa? Wahai suamiku, aku kepingin perang, aku kepingin dapat pahala jihad di jalan Allah. Kata suami, yang diperintahkan perang itu cuma laki-laki, nggak ada perintah perang buat perempuan. Tapi aku kepingin dapat pahala jihad, aku kepingin mati syahid juga. Maksud itu hanya untuk suami, gitu kan? Akhirnya kata suaminya, sudah, yuk kita datang ke Rasulullah. Akhirnya datanglah ke Rasulullah, kemudian Rasul menjawab, jihadnya seorang istri tidak harus di medan perang. Jihadnya seorang istri ada dalam rumah tangga. Jadilah ibu yang baik buat anak, jadilah istri yang baik buat suami, itu pun jihad di jalan Allah. Luas ya. Jadi jangan disempitkan makna jihad. Jihad itu sangat luas. Gitu ya. Apa kata Quran? Al-Ankabut surat ke-9 ayat 6. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsi innallaha waliyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihad itu kepada dirinya sendiri. Apa diri sendiri? Yaitu melawan hawa nafsu. Ya. Loh, katanya bulan puasa setan dirantai Pak Ustaz. Kok masih ada yang ngoplos Pak Ustaz? Ya. Ngoplos apa? Kok tahu Pak ya? Emang gimana itu Pak? Katanya bulan puasa tuh setan dirantai, setan dibelenggu. Kok di bulan puasa masih ada orang berbuat dosa? Apa jangan-jangan setannya terlepas rantainya? Musuh manusia itu ada dua, ada musuh eksternal, ada musuh internal. Eksternalnya itu setan dirantai sama Allah. Tapi musuh internal kan ada dalam diri kita, bahwa nafsu. Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Itu surat Yusuf, surat 12 ayat 53. Sesungguhnya nafsu itu mengajak manusia untuk berbuat dosa. Dan setan itu selalu menjadikan nafsu sebagai kendaraannya untuk mengelabui manusia. Maka kenapa Allah perintahkan puasa? Tujuan puasa bukan al-imsak anil akli wa syurbi. Tujuan puasa adalah al-imsak anil syahwat, yaitu mencegah dari hawa nafsu. Maka disitulah kalau orang sudah bisa menahan hawa nafsu, baru orang itu mendapatkan gelar Idul Fitri, karena dia sudah bisa mengalahkan hawa nafsu. Seperti itu. Gitu ya. Ada lagi? Orang berpuasa mulutnya kita bau kasturi kan. Itu pada kenyataan kan kalau kita aja baunya Ya. Masih menjelaskan itu hadisnya bukan level hadis hasan apalagi sahih. Itu hadisnya lebih pada hadis-hadis untuk memberikan fadilatul amal. Ya, jadi itu untuk apa ya? Untuk menyemangati ya, supaya orang berpuasa itu benar-benar bisa lebih khusyuk, sampai tidurnya gitu ibadah kan itu ya, sampai apalagi itu diamnya seperti baca tasbih atau apa. Ini hadis-hadis bukan hadis sahih. Itu hadis-hadis hanya untuk memberikan fadilatul amal. Boleh dipakai nggak hadis itu? Kalau hadis-hadis yang memberikan semangat dalam beramal, itu boleh dipakai walaupun dhaif. Yang nggak boleh itu kalau hadis dhaif untuk penetapan hukum, itu nggak boleh. Penetapan hukum, kemudian menetapkan tentang kaidah, ya itu nggak boleh.
Tapi kalau untuk merangsang amal boleh, ya. Tapi jangan sering digembar-gemborkan terus. Ini ada penceramah dari mulai awal Ramadan sampai terakhir Ramadan, Pak. Bahasnya tentang keutamaan puasa. Salah satunya itu tuh, tidurnya orang puasa itu ibadah. Akhirnya tidur terus kita hadir. Bangun duhur sholat, tapi sholat tidur lagi. Ya karena dia menganggap apa? Kalau tidurnya orang puasa itu ibadah, yang enggak seperti itu. Maksudnya itu apa? Kalau tidurnya itu ibadah, apalagi meleknya gitu. Harus melek dong. Orang tidurnya aja ibadah kan gitu. Berarti meleknya harus dimanfaatin untuk bisa ibadah, baca Quran, zikir dan seterusnya. Nah, mulutnya royhal famis soim kal miskir robiha. Bau mulutnya orang berpuasa seperti bau kasturi. Ya jangan mulak. Mau kasturi? Nanti di surga Pak, bau mulut kita nanti enggak disia-siakan, akan jadi saksi nanti bahwa kita ini berpuasa, dan itu akan menjadi minyak misik, minyak kasturi, gitu ya. Tapi jangan dipamer-pamerin, mau kasturi nggak? Mau kasturi, ya, pingsan, gitu ya. Baik, kalau tunggu nggak terbuka ini. Mas berapa menit lagi? Kalau nggak salah 7 menit ya. Baik, kita cukupkan aja ya. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah SWT.